Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai hambanya untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kalian sudah bertekad atau sudah berazam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah atau berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Saudaraku seiman dan setanah air, saya pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Beliau bingung karena ada dua pilihan yang dia harus pilih. Yang pertama, dia ingin melanjutkan pendidikan S1-nya, tetapi di sisi yang lain dia ingin bekerja. Nah, beliau bingung apa yang harus dia pilih. Dia senantiasa berusaha untuk melakukan sholat istikharah, tetapi tidak menemukan jawaban itu. Sampai akhirnya beliau meminta solusi kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya bekerja, saya takut pilihan ini saya salah. Kalau saya kuliah juga saya takut salah. Apa yang saya harus lakukan? Nah, sehingga saya bertanya kepada orang tersebut, apakah selama ini kamu sudah menjalankan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, berbuat baik kepada sesama, sedekah, menolong kepada yang susah, berbuat baik kepada orang tua, kepada guru-guru kita, kepada tetangga kita. Apakah kamu sudah melakukan itu? Apakah kamu sudah biasa merutinkan membaca Al-Quran? Beliau mengatakan belum maksimal. Akhirnya saya bilang, mungkin ini kenapa Allah belum menjawab tentang apa yang kamu mau. Hingga anak ini melakukan solusi yang saya tawarkan. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, Allah ingin melihat kita untuk melakukan usaha dulu. Semaksimal apa usaha kita. Lalu baru kita masuk kepada ayat yang saya bacakan tadi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam, bertekad, maka serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya,
Anak tadi saya suruh untuk melakukan syariat-syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah maksimal melakukan itu, baru tentukan pilihan. Tentukan pilihan itu mau kuliah atau bekerja saja. Ketika kamu sudah memilih salah satunya, baik itu kuliah atau bekerja, maka itu yang kamu yakini jawabannya dan kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kamu jangan mengambil keputusan itu sebelum kamu melakukan usaha tersebut. Usahanya tadi yaitu kita berbuat baik, kita sholat, kita membaca Quran dan lain sebagainya. Nah, lalu gantungkan semua harapan tersebut kepada Allah. Insya Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah suka orang-orang yang berserah diri. Singkat cerita, setelah anak ini memilih salah satu, yaitu dia memilih untuk melanjutkan kuliah. Dia memilih untuk melanjutkan kuliah. Di awal-awal dia merasa berat. Merasa berat karena tuntutan ekonomi, tuntutan orang tua, dia karena merantau, meninggalkan keluarganya. Di awal-awal dia berat, tetapi dia senantiasa, karena dia sudah bertekad ini adalah pilihan yang dari Allah, dia tetap melanjutkan. Hingga akhirnya dia sampai ingin selesai kuliah, di situ baru dia mendapatkan kebahagiaan. Beasiswa dia dapatkan di mana-mana. Dia setiap ikut lomba dia selalu menang. Sampai dia akhirnya menjadi orang yang hebat setelah dia lulus kuliah. Nah, bayangkan ketika anak ini tidak melanjutkan kuliah atau memilih untuk bekerja, ya mungkin kita nggak tahu. Entah anak ini akan jauh lebih buruk. Mungkin dia nggak menjadi orang yang famous atau menjadi orang terkenal. Beda sama yang sekarang. Nah, kenapa? Karena ya anak ini sudah berserah diri. Sebelumnya dia sudah melakukan syariat yang diatur Allah. Kemudian dia berazam. Kemudian Allah menolongnya dengan sifat yang dia tanamkan tadi, yaitu berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, selain kita berserah diri atau bertawakal, kita diperintahkan untuk sholat. Kemudian sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, anak ini mungkin karena dia sudah sholat dan dia sabar ketika di tempat ujian di awal kuliah, dia sabar-sabar hingga dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, dalam kisah ini, dalam cerita ini, kita mengambil hikmah bahwa apabila kita ingin mendapatkan jawaban dari suatu pilihan yang kita bimbang, maka sebelum kita menentukan pilihan tersebut, supaya kita salah jalan, salah memilih, maka sebelum kita memilih salah satunya, ada baiknya kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, kita cross check kembali ibadah kita. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minanas kita, bagaimana hablum minal alam kita. Kita introspeksi diri, apakah sudah baik atau benar. Kalau kita merasa belum sempurna, mungkin itulah kenapa Allah tidak menjawab, tidak menolong kita, tidak membantu untuk memilih yang mana yang terbaik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.